Pak, kenapa dari tadi ngelamun terus? Bapak lagi nggak mood, lagi stres. Gamut kenapa, Pak? Kemarin saya kan Bapak bikin video sama Mas Hadi. Mas Hadi itu kan ganteng. Ada yang komen begini, ih gantengnya Mas Hadi. Padahal itu ada saya, Bu ya, saya dibilang ganteng juga. Terus ada yang komen juga, gantengan Pak Yono tapi banyakkan Mas Hadi. Jadi saya kan insinyur. Insinyur apa, Pak? Insinyur itu loh, minder. Oh, itu insecure namanya. Loh, diganti toh. Dari dulu juga namanya insecure, Pak. Oh, gitu toh. Oke, kok gede aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua dari subscribernya Pak Suyono Listrik. Hari ini saya Ageng Musonef selaku moderator dalam acara podcast seperti biasanya Pak Yono mengenai asam lambung yang akan kita wawancarai, yaitu yang pertama Pak Suyono dan yang kedua ada Pak Hadi. Sebelumnya di sini topik kita itu mengenai asam lambung atau yang biasa kita sebut dengan saudara aslam. Pasti di antara para subscriber sekalian, di antara para penonton sekalian sering mengalami keluhan dari asam lambung ini. Menurut Pak Yono, asam lambung itu penyakitnya bahaya atau tidak sih Pak Yono? Kalau menurut penelitian dokter, Ya. saya baca asam lambung sebenarnya itu tidak bahaya dan tidak bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, itu yang perlu diketahui oleh para penderita asam lambung. Biasanya kan mereka saat menderita asam lambung pikirannya kemana-mana. Iya. Mungkin mereka melihat berita atau mendengar berita, oh ini mati karena asam lambung, asam lambung. Tapi menurut dokter, asam lambung itu tidak bisa menyebabkan mati mendadak. Ini bukan mendahului takdir ya, tetapi iya. ini hasil penelitian dari dokter begitu. Nah, nggak tahu kalau menurut pengalaman Mas Hadi bagaimana? Gitu saya. Oh, dari kemarin-kemarin yang saya baca di artikel itu Ya. ada pertanyaan seperti ini Pak Yono. Gimana? Apakah penderita asam lambung itu perlu dari obat dokter ataukah hanya obat dokter? Gimana menurut Pak Yono? Menurut saya kalau kita sakit, ya, kita kan namanya makhluk sosial. Ya. Kita perlu ikhtiar, yaitu dua ikhtiar. Ikhtiar insani, yaitu hubungannya dengan manusia, dan ikhtiar ilahi. Ikhtiar insani, kita harus berobat itu kalau sakit. Karena apa? Sekarang obat itu adalah suatu kebutuhan. Di mana kita sakit, pasti kita mencari obat, pasti kita mencari dokter. Kalau dulu kan mencari yang namanya obat tradisional dan tabib. Nah, inilah jadi kalau saat menderita asam lambung perlu obat dokter. Karena apa? Biar kita selain kita itu mendapat edukasi dari dokter apa sih asam lambung itu kan merupakan sugesti juga. Nah, obat dokter penurun asam lambung itu sangat membantu sekali sebenarnya. Kalau saat kita minum pikiran kita ditata begitu. Jangan mau minum obat itu sudah apa obat ini pengaruh, obat gini saya minum obat gak pernah sembuh-sembuh juga. Nah, nanti pikiran kita menghadirkan bahwa obat itu tidak ada efeknya. Ya udah kita minum obat itu ibaratnya sia-sia gitu. Jadi kita harus usaha gitu Pak? Iya begitu. Selain kita minum obat, kita menata pikiran dulu, kita yakinkan bahwa ikhtiar kita memang obat gak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Tetapi kan Allah menyembuhkan seorang ada perantara, baik dari manusia atau dari obat, kan begitu. Nah, untuk herbalnya, ini memang harus juga. Karena apa? Saya dulu pengalaman saya, selain saya dibantu obat dokter, saya juga minum herbal, yaitu temulawak. Saya iris kering, terus saya campur dengan yang namanya kayu secang. Nah, untuk kayu secang, gambarnya ada di sini, ini kayu secang itu ya. Nah, ini pohonnya itu kayu secang.
Nah, itu memang harus herbal dan obat itu harus dikonsumsi. Jangan takut minum obat. Pasti orang kan begini, wah itu bahan kimia. Nah, gini ya, makanan yang kita makan sehari-hari, sayuran. Sekarang sayuran itu disemprot, Mas, pakai bahan kimia. Nah, bahan kimia insektisida itu masih menempel di daunnya. Kalau hanya dicuci pakai air, itu masih nempel, Mas. Kecuali nyucinya pakai cuka. Nah, kalau masih dicuci pakai air, itu bahan kimia itu masih. Kita makan tiap hari. Padi, Mas, itu disemprot sekarang. Dan pupuknya pupuk kimia. Nah, sekarang itu apa-apa makanan mengandung kimia. Terus minum obat takut bahan kimia. Yang dimakan sekarang itu sudah terkontaminasi dengan bahan kimia. Nah, kalau sudah minum obat itu, ya kita harus minum air putih yang banyak. Begitu. Ya minimal 2 liter lah sehari. Begitu. Oh, jadi menurut pandangan dari Pak Suyono, itu kita tuh sebagai manusia tuh harus ikhtiar, harus berusaha kepada saat kita sakit kita mau berobat, baik itu mau obat dari dokter maupun dari obat yang herbal. Oh, kayak gitu. Kalau menurut pandangan dari Pak Hadi, apakah sama dengan Pak Yono ataukah punya pandangan tersendiri? Silahkan Pak Hadi. Kalau menurut saya, apa yang disampaikan Pak Yono itu memang benar. Jadi saya sependapat dengan itu. Jadi memang kita harus perlu ikhtiar kepada Allah, kita usaha, kita mencari obat-obatan yang dari dokter maupun dari obat-obatan yang herbal. Iya. Jadi pengobatan dengan medis juga penting, herbal pun juga kita butuhkan. Jadi yang penting itu pada saat kita berobat kita yakin bahwasanya kita pasti sembuh. Entah itu kapan, tapi kita minimal kita harus yakin juga. Kita yakin bahwasanya saya berobat, insya Allah saya akan diberikan kesembuhan. Insya Allah dengan cara yang seperti itu, dengan rasa yang mantap, perasaan yang mantap itu, keyakinan yang kuat bahwasanya dengan berobat kita akan sembuh, insya Allah kita akan sembuh. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman Pak Haji. Tadi kan sudah tanya pada Pak Suyono. Sekarang giliran untuk Pak Haji. Pertanyaan seperti ini, apakah perlu orang yang terkena penyakit asam lambung itu perlu pendamping khusus ataukah tidak? Menurut Pak Haji bagaimana? Jadi sebenarnya itu subjektif, Mas ya. Jadi ada yang memerlukan seorang pendamping, ada yang tidak. Kalau saya lebih menyarankan memang perlu pendamping. Pendamping di sini tidak perlu pendamping yang sangat ahli atau kita bayar profesional seorang pendamping untuk mendamping kita secara rutin, tidak perlu seperti itu. Sebenarnya pendamping itu bisa berasal dari keluarga dekat kita. Nah, dalam hal ini adalah istri atau keluarga yang ada yang tinggal serumah dengan kita. Dengan catatan pendamping ini pun juga harus paham betul terkait dengan penyakit asam lambung ini. Jadi jangan sampai pendamping ini dia tidak paham apa-apa terkait asam lambung. Dia mendampingi hanya sekedar mendampingi memberikan makan, mengganti pakaian dan lain sebagainya, menyiapkan segala keperluan, tidak hanya itu, tetapi lebih kepada motivasi. Jadi saya sarankan pendamping itu memang perlu, akan tetapi pendamping itu memang harus benar-benar paham betul terkait dengan penyakit asam lambung. Jadi dia mempunyai pengalaman, mempunyai ilmu yang cukup terkait dengan permasalahan sakit asam lambung itu seperti apa, sehingga si pendamping ini bisa memberikan motivasi, saran-saran kepada si penderita ini supaya nanti proses penyembuhannya lebih cepat. Jadi kalau orang kena asam lambung dia itu biasanya kan serangan panik ya, kan panik attack itu kan sering terjadi kan. Nah disitulah peran daripada seorang pendamping itu untuk bisa memberikan rasa nyaman, rasa tenang, semangat, tidak berkepikiran gitu. Betul, ya, kepada si sakit ini atau si penderita ini supaya dia lebih rileks, punya motivasi untuk sembuh dan sebagainya. Dan tentunya jangan sampai mempunyai target-target khusus, maksudnya punya target yang menjadi beban ya. Katakanlah misalkan saya ini sakit asam lambung, besok harus sembuh ya, tapi jangan ditarget tanggal sekian. Kita mengalir aja, yang penting proses penyembuhan itu kita laksanakan dengan baik, insya Allah target itu akan terpenuhi dengan sendiri. Jadi kita nggak perlu mematok tanggal sekian harus sembuh, justru itu akan menjadi sebuah beban tersendiri. Jadi pikiran orang tersebut. Jadi pikiran. Jadi intinya ketika kita terkena suatu penyakit, kita harus mencari seseorang yang sekiranya beliaunya itu pernah mengalami dan beliaunya pernah melewati fase-fase tersebut.
Jadi secara tidak langsung kita sangat membutuhkan apa itu yang namanya support system. Jadi kalau menurut pandangan Pak Suyono sendiri itu bagaimana? Oke ya Mas, jadi kalau di saat kita sakit apapun, kalau kita diperhatikan, misalkan ya, Mas Sonep ini sakit, Ya. banyak keluarga yang mendatangi Mas Sonep, mensupport Mas Sonep, Ya. terus menjenguk Mas Sonep, dikasih perhatian begini. Mas Sonep senang enggak itu? Ya senang Pak. Nah, senang. Nah, Dari mental pun itu akan naik gitu. Nah, itulah. Kekebalan tubuh pun akan naik Ya, seperti itu. apa yang dikatakan Mas Hadi itu benar ya, yang dikatakan Pak Hadi. Jadi penderita asam lambung itu harus, kalau menurut saya itu harus mempunyai pendamping yang mengerti akan keadaan mereka. Misalnya istri atau suaminya itu harus paham betul, oh gini. Dan si penderita juga harus paham, dia juga harus mendapatkan edukasi juga. Apa itu asam lambung, trik dan strateginya itu apa untuk menyembuhkan asam lambung gitu. Selain itu, perhatian dari orang-orang dekat itu akan menjadikan sebuah sugesti. Hati akan menjadi tenang kalau sudah misalnya begini ya, kayak saya sakit, saya mengadu kepada istri saya, Dik, saya ini sakit begini. Oh tenang aja Mas, nanti gini dan begini. Nah kita kan, oh akhirnya kita bisa relax, bisa tersugesti gitu. Apalagi kalau sering membaca buku tentang Ensiklopedia tentang kesehatan iya, itu, tentang Pak. kesehatan. Tapi jangan membaca gejala-gejala penyakit ya. Oh iya. Browsing gejala-gejala penyakit ini jangan gitu. Jadi pendamping itu perlu sekali. Kalau secara profesional tidak ada, yaitu keluarga terdekat. Tentunya keluarga terdekat itu juga memahami akan keadaan si penderita itu. Gitu. Terima kasih Pak Yono. Ini ada pertanyaan lagi Pak Yono. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah perlu seseorang yang terkena penyakit asam lambung itu ke psikiater Pak Yono? Nah ini sebenarnya saya juga belum pernah sih ke psikiater ya. Ya. Saya waktu menderita asam lambung itu banyak saran dari dokter umum ya, untuk saya itu ke psikiater. Tetapi image-nya orang-orang itu kalau saya ke psikiater, saya itu dianggap orang gila. Oh iya. Gitu. Jadi saya Identiknya seperti itu ya? egonya kan masih Identiknya tinggi seperti saya. Jadi saya malu dong dikatakan orang gila gitu. Padahal dokter menyarankan itu saya untuk ke psikiater. Itu betul. Dalam metode saya itu emang betul. Tetapi ego saya ini yang menolak. Oh, iya. Karena saya nggak mau dianggap gila. Nah, kalau penderita asam lambung disertai kecemasan ya, terus sering panik attack, terus tidak bisa tidur, cemas berlebihan, ketakutan. Nah, itu alangkah baiknya ke psikiater. Walaupun saya belum pernah, tetapi saya pernah dikasih obat antidepresan oleh dokter saraf. Dan saya minum selama 2 bulan itu karena saya nggak tahu edukasinya. Jadi obat itu mungkin sia-sia, atau mungkin ada efeknya tapi kecil, atau bahkan tidak ada efeknya, saya juga nggak tahu begitu. Karena saya minum obat itu dan tidak minum, perbedaannya itu apa? Nggak ada. Tetapi saya nggak mau menyalahkan obat itu, karena itu pikiran saya saja yang nggak yakin akan obat itu, nggak tahu ilmunya apa itu asam lambung, anxiety, psikosomatik. Jadi obat itu ya bekerja semaunya sendiri, karena kita nggak menuntun obat itu. Ini loh, kamu saya minum, ini saya sakit ini. Saya kan nggak tahu kalau itu saya bagaimana caranya, trik-trik yang lain begitu. Jadi ya obat itu ya mohon maaf, tetapi saya dulu pernah bikin konten sembuh tanpa obat. Dimarahi sama guru saya. Kok kamu bikin konten sembuh tanpa obat? Kamu kan shopping dokter. Iya guru. Terus kamu sering minum obat? Iya guru. Kamu minum obat antidepresan? Iya guru. Nah, kamu salah bikin konten ini. Kamu harus hapus. Karena apa? Kamu dengan membuat konten sembuh tanpa obat, memang obat itu tidak menyembuhkanmu, tetapi sebenarnya itu mungkin ada efeknya yang nggak kamu sadari. Iya, begitu. Hapus. Saya suruh hapus. Jadi kalau ada orang yang motivator yang misalnya sering shopping dokter, tapi dia menyatakan sembuh tanpa obat, tanpa herbal,
saya kira kurang tepat ya. Saya kira bukan saya adu argumen gitu, itu kurang tepat karena saya juga minum herbal gitu ya gitu. Jadi secara tidak langsung pola pikir penanaman kita agar kita untuk sehat itu sangat berpengaruh. Oh, sangat berpengaruh. Meskipun obat mau semahal apapun obat itu, tapi kalau doktrin diri kita nggak bisa sembuh, itu malah bikin kita makin down. Iya, obat itu nggak akan bisa menyembuhkan. Sama juga begini, Mas. Jadi kita itu harus ilmu dulu baru amal, kan begitu. Iya. Kita harus tahu ilmunya. Misalnya kita wudhu, kita nggak tahu ilmunya wudhu itu bagaimana, gimana kita bisa wudhu. Sama, kalau kita tahu edukasi ilmu tentang penyakit ini begini, kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan begitu. Gitu. Iya. Terima kasih untuk Pak Yono. Ya, untuk Pak Hadi, apakah ada pandangan lain dari Pak Hadi? Terkait ke psikiater itu? Iya. Iya. Jadi begini, Mas. Masalah ke psikiater perlu apa tidak itu sebenarnya tergantung kondisi. Jadi manakala kita mengalami suatu hal-hal yang di luar kewajaran dan kita tidak bisa mengontrol pikiran kita dalam jangka waktu yang lama seperti itu, memang alangkah baiknya kita ke psikiater. Tapi kalau kita masih bisa mengontrol, bisa mengendalikan diri kita, saya pikir belum perlu ke psikiater. Jadi kan sejatinya kalau kita ke psikiater ini kan memang kita bisa mendapatkan wadah atau tempat yang tepat untuk bisa menyampaikan apa yang sebenarnya kita rasakan, kan? Seperti itu. Jadi ada saatnya kita ke psikiater, ada saatnya kita juga belum perlu mengunjungi psikiater. Tergantung kondisi yang kita alami saat ini. Kalau misalkan keluarga kita, diri kita sendiri masih bisa mengontrol keadaan kita, saya pikir. Tapi kalau memang kita sudah tidak bisa mengendalikannya, saran saya memang perlulah ke psikiater. Jadi secara tidak langsung yang mengetahui kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri itu dari diri kita sendiri, Pak. Iya, betul. Kalau memang kita sekiranya perlu untuk datang ke psikiater untuk kita menceritakan keluhan-keluhan kita datang aja. Kita nggak usah perlu takut nanti kita dikira kita gila dan lain sebagainya, enggak. Jadi karena gini, karena memang paradigma yang ada di masyarakat kita kadang karena kurang ilmunya, jadi mereka kan cenderung memvonis kalau orang ke psikiater ini orang gila. Iya, hanya sebenarnya gitu, ODGJ gitu, kiranya kayak gitu toh. Iya, sebenarnya itu memang betul ya. Jadi gini, gangguan kejiwaan itu kan memang banyak. Jadi kan tidak hanya ketika kita stres berpikir tentang pekerjaan, tentang hal yang lain pun sehingga membuat kita itu nggak nyaman, itu kan juga termasuk gangguan kejiwaan. Oh iya. Tetapi eskalasinya kan kecil, tarafnya kan masih rendah, Mas. Nah di situ kan ada yang namanya orang sudah depresi, orang gila kan. Jadi ada ada tahap-tahapnya kan. Jadi seperti itu. Tapi karena memang paradigma yang berkembang di masyarakat, kalau orang ke psikiater itu adalah orang gila. Nah itu secara tidak langsung akan mempengaruhi mental orang tersebut. Iya, sehingga nanti seperti yang disampaikan nanti Pak Yono, Pak Yono merasa saya nggak mau dibilang orang gila dan sebagainya. Jadi kita rubah sudut pandang bahwa kita ke psikiater itu bukan berarti kita ada gangguan kejiwaan yang sekiranya kita dianggap gila. Tapi kita butuh sekiranya orang yang bisa kita buat tempat sharing-sharing gitu. Setidaknya ketika ada orang yang mensupport kita, menjadi support system kita akan terbantu baik dari mental, nanti akan mental itu berpengaruh ke kesehatan kita. Seperti itu. Betul, karena begini, ketika kita memerlukan sebuah pusaran pendapat, memerlukan tempat untuk bisa bercerita, bersharing dan berbagi apa yang kita rasakan, itu sebenarnya tidak sembarang orang bisa. Jadi memang jangan asal-asalan kita cerita kepada orang. Kalau orang yang kita kasih informasi, kita ajak curhat itu memang dia betul-betul memahami, itu gampangnya akan positif. Tapi kalau kita salah orang, masih ada ya. Kalau kita salah orang, kita curhat, kita cerita orang yang salah, nah kadang-kadang malah bisa menjadi tidak akan mendapatkan solusi. Menambah masalah tanpa solusi. Jadi kita lihat dulu kira-kira orang yang kita mau ajak sharing, kita mau ajak curhat ini memang benar orangnya pas dan cocok apa enggak. Kalau orangnya nggak punya mohon maaf kurang ilmu, kurang basicnya nggak ada gitu. Iya, jadi ya kemungkinan juga menjadi bumerang bagi diri kita. Karena ini kan orang kena
asam lambung itu luar biasa, maaf sangat sensitif sekali pikirannya kan. Sensitifnya benar-benar terasa Mas. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang nggak nyaman itu langsung terasa kalau orang yang kena asam lambung itu. jadi sensasi-sensasi seperti itu ya semua orang normal, nggak semua orang bisa merasakan. Orang normal pun nggak bisa seperti itu. Hanya orang yang menderita asam lambung yang bisa merasakan seperti itu. Makanya banyak orang yang mengatakan itu sakit apa sih, gitu aja, begini, kalau lebay dan lain sebagainya. Ya wajar karena memang dia belum ngerasain gitu. Iya, tapi kalau dia sudah merasakan, dia akan merasakan sendiri. Oh, ternyata sensasi orang kena asam lambung itu seperti itu. Jadi dia nanti akan bisa memahami. Memang motivator yang paling bagus adalah sebenarnya mereka yang mempunyai basic kompetensi atau pengalaman terkait dengan asam lambung. Tapi apakah keluarga yang tidak mempunyai basic seperti itu bisa? Asalkan keluarga ini mempunyai ilmu dan pemahaman tentang sakit asam lambung itu seperti apa. Sehingga dia itu bisa mengkondisikan bagaimana saya harus memberikan motivasi kepada keluarga saya yang sedang mengalami. Bisa menyemangati. Memberikan semangat. Intinya kan seperti itu. Jadi kalau orang sudah bisa mengendalikan emosinya, kontrol emosinya sudah bagus, terus sudah bisa merasakan suatu kenyamanan, nah itu jalan proses menuju kesembuhan itu sudah. Dan apakah ada tip khusus dari Pak Hadi yang dulunya kan pernah terkena asam lambung sampai down banget? Apakah ada tips-tips khusus yang ingin disampaikan kepada para Malah sampai nggak dinas, Ya. Jadi libur dinas cuti. iya sampai down banget waktu itu sampai badannya tuh habis gitu. iya. Tinggal kulit sama tulang Iya. gitu. Saya tahu prihatin. Apakah ada tips dan triknya barangkali dari para penonton dan subscriber ini nanti ada ternyata udah disampaikan tipsnya, ternyata tipsnya mudah kayak gitu. Iya. Silakan Pak Hadi. Sebenarnya nggak ada Mas namanya tips khusus itu nggak ada. Ketika saya diminta tolong sama Mas Yono untuk wawancara itu kan beberapa kali tips itu sudah saya sampaikan. Sebenarnya tips itu sudah sering kita sampaikan ya. Sebenarnya itu simpel kan. Sebenarnya intinya kan ya itu tadi jaga pola pikir kita, pikiran kita. Ya seperti yang saya sampaikan kemarin kan memang nggak mudah itu, tapi kan harus dilatih. Memang semua harus dilatih. Jadi ada korelasi yang seperti yang dulu saya sampaikan antara lambung dengan pikiran itu kan memang ada kontak erat ya. Jadi termasuk di samping kita menjaga pola pikir kita, ya tetap pola istirahat harus pasti, pola makan pasti. Karena nanti kita kalau makannya salah ada sedikit gangguan atau gejala itu pikiran kita sudah gak karu-karuan. Takut dan gini. Intinya itu cuma ya sudahlah kita rileks saja. Kita upayakan untuk berpikir secara jernih. Kalaupun itu memang berat, upayakan aja dilatih tiap hari. Cari situasi, cari lingkungan yang merasa jenengan itu rileks. Jadi intinya cuma itu sebenarnya. Dijaga makannya, bikin suasana hati itu rileks, tenang, tetap minum obat sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter, silakan diminum. Itu semuanya aman. Jadi dokter nggak akan sembarangan memberikan sebuah resep obat ya. Kalau tentunya sudah ada resep itu kan pasti sudah sesuai dengan takaran. Jadi tidak akan berbahaya, insya Allah nggak apa-apa. Tetap diminum, diimbangi dengan pikiran yang tenang dan relaksasi. Seperti itu. Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Jelas, pasti. Kalau lingkungan nggak mendukung, saya jamin proses kesembuhan cepat. Tapi kalau lingkungan mendukung, insya Allah cepat. Makanya kalau misalkan kita target 1 bulan sembuh, tetapi lingkungan kita tidak kondisikan menuju ke arah kesembuhan itu, ya, tetap tidak akan bisa. Ketika kita mentargetkan 1 bulan sembuh, tetapi lingkungan ini supportnya sangat luar biasa terhadap diri kita, bisa juga dalam hitungan minggu sudah bisa sembuh. Pak, tapi saya bisa tahun-tahunan Pak. Nah itu tergantung tadi. Makanya coba dilihat dulu. Bagaimana, apakah pengobatannya sudah dijalankan dalam tim obat sudah rutin. Ya. Nah, yang kedua, apakah lingkungannya mendukung enggak? Ada yang situasi sering gaduh, yang bikin kita nggak tenang, bikin kita was-was enggak itu. Kalau itu masih ya susah. Terus pikiran kita sudah rileks enggak? Kita sudah bisa menerima kondisi kita enggak? Kita rileks, kita ikhlas, inilah kondisi saya. Seharusnya kalau kita sudah bisa menjalankan itu, sembuhan itu akan cepat terasa.
Makannya pun juga hati-hati, jangan sampai sembarangan kan makan itu. Kalau makan berarti Iya. jatuh. Makanya nggak dinas berapa bulan? saya hampir 1 tahun. Masa pemulihan itu ya. Cuti nggak masuk kantor. Iya, Prihatin sekali, tinggal betul ini kantor. asam lambung parah tapi cepat sembuh. Berarti sampai kronis banget. Wah, Itu, Pak. sudah pokoknya kasihan saya itu. Kalau lebih 3 sampai 4 bulan itu saya nggak bisa tidur. Nggak bisa. Karena memang kekhawatiran, kepanikan. Kalau apa ya, kalau ada orang yang besok saya itu kadang-kadang saya takut juga, sampai sejam itu. Sampai saya itu karena nggak merasa nggak percaya diri dengan kondisi saya. Bahkan saya itu melihat orang aja saya nggak pede. Gitu. Itu yang dirasakan ketika mengalami asam lambung yang kronis itu apa, Pak? Sama yang dirasakan sama teman-teman yang lain. Sama. Cuman kita memang membutuhkan sosok orang yang selalu mendampingi kita untuk bisa menenangkan hati kita. Entah itu dengan cara apa ya, pokoknya dia itu bisa membuat perasaan kita itu tenang dan nyaman. Intinya support system gitu. Ya itu pasti itu kan. Makanya kalau kita kena asam lambung itu kalau nggak saling mendukung, lingkungan, keluarga, cara berpikir kita, makanan semuanya nggak mendukung, ya berat masih bisa sembuh. Tapi kalau kita sudah mengetahui ternyata itu yang akan mengantarkan kita ke proses penyembuhan, ya sudah itu aja gitu. Konsisten aja, sabar, konsisten, relax, tenang, kelas jalan. Itu sebenarnya nggak ada tip khusus sih sebenarnya, hanya itu. Makanya kan kadang-kadang orang-orang itu kan saya bisa sembuh cepat, saya sampai puluhan tahun mas, sampai belasan tahun tadi. Coba dievaluasi, ada nggak yang saya sampaikan tadi dilanggar atau belum kita jalani? Belum dilaksanakan kayak gitu. Insya Allah kalau itu dijalankan, insya Allah cepat sembuhnya cepat. Tetapi ya itu mengatur pikiran kita, membuat pikiran kita itu rileks seolah-olah itu nggak ada apa-apa, itu memang nggak mudah, Tapi harus dicoba, harus dibiasakan. Pembiasaan Terbebani gitu saya kira. Jangan sampai terbebani. Nanti kalau kita terbebani berat. Makasih Pak Adi. Untuk Pak Yono, apakah ada tambahan ataukah sama seperti tembakan Pak Adi? Sebenarnya sama, karena Mas Hadi ini motivator saya, salah satu motivator saya. Iya, makanya ada persamaan, banyak persamaan. Kalau beda paling bedanya apa, nggak ada kayaknya. Iya. Semua sama. Saya kalau sakit begini, Mas Hadi sering nyupport pikiran, Mas, pikiranmu ku obat begitu. Sering mengatakan ke saya gitu. Jadi motivator saya itu banyak dulu. Untungnya saya gitu. Saya juga ada guru spiritual, spiritual Jawa maupun dari seorang ustadz begitu. Apalagi kalau ketemu Mas Hadi, lihat wajahnya aja saya ingin curhat. Tapi saya ingin begini, takut saya. Kenapa? Ternyata kita curhat sama orang, kita menyampaikan hal-hal yang keluhan kita, itu ada perpindahan energi. Jadi kita plong, tapi yang kita curhati itu jadi merasa pikiran, iya ya, malah gini gitu. Jadi saya mencari solusi. Iya, jadi istilahnya saya itu menjaga kelestarian Mas Hadi juga. Jadi saya kalau curhat itu sebentar saja, udah ngomong ini sudah. Saya nggak mau meracuni Mas Hadi lagi. Iya, kan ada perpindahan energi, betul. Iya. Makanya rekan-rekan itu kalau misalkan komentar itu jangan keluhan, jangan banyak keluhan. Lebih baik Anda komentar itu saling mensupport. Semangat kawan, kita pasti sembuh. Semangat kawan, begitu. Karena begini, Mas. Apa yang kita ucapkan begini, ada penelitian 2 gelas diisi air, Mas. Yang air pertama dikasih umpatan, ya mungkin cok atau apa. Intinya kata-kata kasar. Iya, kata-kata kasar. Yang gelas kedua doa. Ya, kasih doa, dikasih sugesti-sugesti yang baik. Setelah diadakan penelitian di laboratorium tentunya, air yang dikasih umpatan-umpatan tadi itu keruh, Mas. Dan air yang dikasih sugesti kebaikan, doa itu mengkristal. Nah, dari itu kita bisa belajar bahwa di dalam diri kita 80% atau berapa itu kan air. Iya. Nah, jadi kalau kita berkata baik-baik, penuh dengan doa, penuh dengan motivasi pada diri kita, bicara yang baik-baik pada diri kita, itu diserap sama air yang ada di tubuh kita. Nanti akhirnya cairan yang ada di tubuh kita itu mengkristal, jernih. Gitu. Itu yang
yang saya pelajari yaitu. Terima kasih Pak Yono. Dan ini ada pertanyaan khusus yang ditujukan kepada Pak Yono. Pertanyaannya seperti ini, apakah meditasi, relaksasi, olah nafas itu bisa membantu kesembuhan dari penderita asam lambung? Itu bagaimana Pak Yono? Gini ya, sebenarnya asam lambung itu lebih ke fisik tetapi menyerang ke pikiran. Bahkan bisa sebaliknya, pikiran kacau, asam lambung itu akan naik. Nah, jadi kalau sudah tahu itu, antara pikiran dan lambung itu ada sistem apa itu Mas namanya? Mekanis yang ya saling mekanisme dalam tubuh ini. Nah, ya, itu. Tapi yang saya baca kebanyakan tuh pikiran lah itu yang menyebabkan kekacauan di raga kita. Kalau pikiran kita sudah kacau, tentunya di situ banyak ilusi. Kalau di tubuh kita banyak ilusi, maka akan terjadi yang namanya yaitu disfungsi organ dan hormon. Nah, disfungsi organ kita bekerja tidak normal. Walaupun setelah dicek di EKG, di apa, jantung kita normal. Tetapi bekerjanya sebenarnya nggak maksimal karena terjadi disfungsi organ. Disfungsi hormonal yang harusnya hormon endorfin harus muncul, terproduksi, itu nggak bisa karena yaitu disfungsi itu. Dan akhirnya ada lagi disfungsi ereksi. Itu yang bahaya itu Pak Yono. Iya, loh saya betul disfungsi ereksi. Apalagi betul. Yang anak-anak muda itu bahaya Pak. Jadi saya yakin disfungsi ereksi dulu, saya yakin. Nah, terus kaitannya dengan meditasi, relaksasi, ya. Tiap hari pikiran kita pakai untuk memikir hal-hal yang tidak perlu. Biasanya kan begitu. Iya. Orang dengan asam lambung kan pikirannya memikir hal yang tidak perlu. Mati kayak, takut kena sakit parah kayak. Nah, itu kan akhirnya lemah. Harus kita cas. Kalau HP kan baterainya lemot, baterainya lowbat, harus kita cas isi. Ya, ngecasnya yaitu pakai relaksasi. Kita manjakan jiwa dan raga kita dengan meditasi, relaksasi. Nah, di video saya itu banyak tuntunan itu, dan saya belajar meditasi itu tidak asal belajar, ada gurunya begitu. Ada dasarnya. Iya, ada spiritual Jawa. Jadi kita meditasi itu apalagi membangkitkan cakra, Mas. Di tubuh kita itu ada 7 titik cakra. Yang pertama itu Muladhara cakra, itu ada di tulang ekor. Swastisthana cakra ada di antara kemaluan dan pusat. Terus ada yang namanya Anahata cakra. Oh, itu Manipura cakra, ada di ulu hati. Anahata cakra itu ada di dada kita. Visuddha cakra itu ada di leher kita. Terus Ajna cakra itu ada di kening kita. Mahkota cakra. Nah, bagaimana kita membangkitkan energi dari Muladhara cakra, tulang ekor, kita naikkan ke Mahkota cakra. Itulah yang namanya energi Kundalini. Nah, itu Mas. Nah, jadi kita kan defisit energi saat menderita anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Ini sebenarnya khusus untuk psikosomatiknya ya, untuk olah nafas, meditasi itu. Tapi kalau asam lambung sudah disertai dengan kecemasan, itu memang harus namanya meditasi relaksasi. Nah, olah nafas, Mas. Oke, dari penelitian dokter, cairan asam lambung itu tidak bisa nyampe ke otak. Gitu. Tetapi, misalnya gasnya, kira-kira gasnya itu bisa nggak Mas Hedi? Gas dari asam lambung itu menyebar, bercampur dengan darah dan oksigen di tubuh kita. Nah, setelah saya baca, ternyata darah kita itu di situ kalau sudah tercampur dengan gas, baik gas apalah, mau gas dari asam lambung, itu pikiran kita akan kacau. Nah, pikiran kita akan kacau karena di situ oksigen yang kita hirup itu bercampur dengan gas-gas itu, makanya perlu sirkulasi oksigen. Sirkulasi oksigen kalau kita paksa nggak bisa, Mas. Kalau cuma itu nggak bagus, harus kita atur. Iya. Nah, itu adalah sirkulasi oksigen, gitu. Karena apa? Kekacauan di otak itu karena aliran darah dan oksigen itu nggak maksimal, makanya otak ini kacau, bekerja. Ibaratnya kalau komputer itu ngeheng begitu. Nah, itu Mas. Jadi perlu, Mas. Nggak tahu kalau menurut Mas Hedi, bagaimana saya? Ya, itu salah satu cara untuk bisa mempercepat proses penyembuhan, Mas Yono. Itu bagus sekali.
itu memang nggak mudah kan, tapi perlu dilatih. Iya. Ya, tapi kalau sudah dilatih, insya Allah kan terbiasa, nanti kan juga enak. Makanya kalau saya sih belum paham ya dengan ilmu yang masa-masa terlalu tinggi itu mas. Tapi hasilnya itu luar biasa memang kalau bisa dipraktekkan. Saya kan hanya sebatas tarik nafas, keluar nafas gitu aja. Itu aja sudah membawa efek yang sangat bagus. Sangat berpengaruh bagi Jadi tubuh. apalagi ilmu yang dipraktekkan sama Pak Yono, tentunya itu jauh lebih detail dan lebih bagus kalau menurut saya hasilnya. Tapi kan memang butuh pendamping ya mas. Ya. Nah, jadi kan kita juga perlu mencari orang yang bisa kan mengajari kita meditasi seperti itu. Tapi bagi saya sih orang awam waktu itu nggak paham ilmu meditasi, setahu saya tarik nafas panjang, saya tahan, saya bayangkan yang baik-baik, saya lepaskan, dan itu saya ulangi berkali-kali sampai saya benar-benar merasa nyaman. Nah itu sudah sangat membantu bagi saya. Nah, apalagi dengan cara yang Pak Yono sampaikan itu mungkin hasilnya jauh lebih. Catatan lagi Mas Hadi, fisik saya, stamina saya dari dulu saya sudah menyatakan kalau stamina saya belum seperti dulu. Gitu. Ya, itu Mas Hadi. Karena ini harus kita jujur Mas Hadi ya, harus sama berbagi ilmu itu harus jujur. Karena ini menyangkut nasib orang banyak. Dan sekarang setelah kita bercengkrama sekian lama, sekian panjang, ini apakah Bang Hadi, ini kan banyak sekali sih penderita-penderita yang beliaunya kepikiran, kok saya sampai segini, kok saya sampai lama, saya nggak sembuh-sembuh. Adakah saran dari Bang Hadi yang ingin disampaikan kepada para subscriber setelah penonton tercinta kita? Ya. Baik, untuk teman-teman yang masih mengalami permasalahan-permasalahan seperti yang disampaikan oleh Mas Sonep, itu saran saya yang pertama jelas saya tidak pernah lepas dari apa yang namanya mengatur pola pikir, pola istirahat dan pola makan. Jadi dari tiga itu sangat penting sekali disertai dengan support lingkungan yang ada. Jadi tolong dicek dulu lingkungan sekitar kita apakah mensupport untuk kesembuhan kita apa tidak. Kalau lingkungan di sekitar kita kurang mensupport, coba cari kondisikan. Maksud saya coba kondisikan lingkungan itu supaya bisa mensupport proses penyembuhan kita. Nah, support system yang saya maksud di sini adalah terkait dengan kenyamanan lingkungan tempat tinggal kita, itu yang pertama. Yang kedua, menyamakan persepsi bahwasanya orang yang sakit asam lambung ini memang jangan terlalu banyak diberikan tekanan maupun cacian dan lain sebagainya. Jadi mereka harus diberikan support yang positif. Selanjutnya untuk makan juga saya pasti teman-teman sudah paham, sudah tahu bagaimana mengatur pola makannya. Selanjutnya upayakan untuk istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini akan membantu kita untuk memulihkan kondisi. Jadi kan kebanyakan orang yang kena asam lambung itu mungkin susah tidur, kondisinya lemah, ya jelas sekali. Karena apa? Karena memang kurang istirahat. Kalau tubuhnya nggak bisa istirahat, otomatis badannya akan melemah. Nah, itu sudah pasti. Yang berikutnya adalah cara berpikir yang seringkali saya sampaikan. Coba kita berpikir bahwasanya insya Allah ini saya pasti sembuh, saya pasti bisa, saya kuat, saya nggak terjadi apa-apa pada tubuh saya. Kita pikirin yang baik-baik, jangan suka dengki, jangan suka marah-marah, jangan suka berpikiran negatif. Jadi itu sangat penting sekali untuk mensupport kesembuhan kita. Kalau kita pengen berupaya untuk sembuh, ciptakan kondisi lingkungan itu mendukung ke arah kita menuju kesembuhan. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang menjadi hambatan atau penghambat bagaimana kita bisa menuju ke proses kesembuhan. Jadi apa yang saya sampaikan itu dari awal sampai akhir itu memang sangat berpengaruh sekali terhadap proses kesembuhan kita. Jadi intinya kendalikan. Kalau kita bisa mengendalikan emosi, insya Allah juga akan cepat sekali kita bisa merasakan kesembuhan. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, Udah. jelas. Jadi pakarnya lebih. Ya, insya Allah itu nanti kalau teman-teman bisa menjalankan seperti itu, insya Allah juga nanti cepat kok kesembuhannya. Kalau memang teman-teman sudah bisa berjalan, coba diwajibkan untuk olahraga. Olahraganya coba jalan kaki atau jalan di tempat atau stretching di tempat. Kalau bisa nggak usah pakai baju, dibuka bajunya atau pakai baju yang tipis, yang penting kita kena sinar matahari.
itu sudah sangat membantu sekali. Jadi kalau kita kondisinya sedikit bugar saja itu mas kondisi, itu akan mempengaruhi mentalitas kita, kepercayaan diri kita akan tumbuh. Nah, kepercayaan diri yang tumbuh itu akan mempercepat usia kita. Yang paling susah memang trauma, menghilangkan trauma itu dari pikiran-pikiran. Iya, itu yang paling gak gampang. Makanya kan saya sering sampaikan proses healing menghilangkan trauma seperti itu memang nggak memerlukan waktu yang cepat ya. Memang harus butuh waktu yang bertahap, tapi harus sering kita latih dengan rutinitas, dengan berlatih yang baik, dengan membiasakan kebiasaan yang baik yang saya sampaikan tadi, lama-kelamaan akan menjadi habit. Nah, habit itu akan menjadi penyembuh yang paling bagus. Habit-habit yang sering saya sampaikan tadi yang di awal tadi ya, itu kalau sering dilaksanakan nanti insya Allah pasti saya yakin. Kira-kira itu mas. Masya Allah. Jadi dapat kita simpulkan dari obrolan santai kita tadi itu, ketika kita mengalami gangguan dari asam lambung atau yang kita kenal dengan saudara aslam, yang pertama kita tarik beberapa kesimpulan itu ya. Yang pertama, kita jangan sampai panik, karena kepanikan yang kita rasakan, kepanikan yang kita alami itu bukan membuat keadaan menjadi lebih baik, itu malah akan memperkeruh keadaan. Dan yang selanjutnya, kita butuh support system, baik itu yang mungkin dari anak-anak muda, mungkin punya pasangan, kita kasih cerita ke pasangannya, tapi pasangan tersebut jangan sampai malah menakut-nakutin, karena semakin kita takut-takutin, penyakit itu akan semakin berbahaya. Terutama kita sampaikan ke orang sekitar yang sekiranya orang tersebut paham akan kondisi kita. Dan selanjutnya kita jaga pola makan, kita atur pola istirahat kita. Jangan sampai pola makan kita telat, makan kita yang pedas-pedas, makan kita yang asam-asam, terus kita sering begadang, itu malah akan membuat penyakit asam lambung kita itu semakin berbahaya. Seperti itu, jangan sampai kita mengarah ke pola pikir kita menjadi negatif, kita mikir takut, aku habis ini jadi gak sembuh-sembuh, habis ini aku bakal makin parah. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Masya Allah, akhirnya kita telah sampai ke puncak pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi kalian penonton semua, bagi subscriber tercinta. Semoga yang masih sakit disegerakan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.